Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya merupakan asisten dosen dan peneliti di bidang sejarah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konferensi meja bundar. Apa sih itu konferensi meja bundar? Kenapa ada sejarahnya konferensi meja bundar dan bagaimana terjadinya konferensi meja bundar? Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Peserta KMB adalah William Drees, kemudian diikuti oleh politikus Belanda, PM Belanda, yaitu William Drees, dan pada tanggal 5 Juli 1826 di daerah Amsterdam, Belanda. Delegasi Belanda yaitu Johannes Hendrikus van Mercedes dan politikus juga pengacara Belanda pada tanggal 3 Agustus 1824 di Utrecht, Belanda. Beliau adalah delegasi dari negara Belanda yang tentunya akan mewakili negara Belanda untuk konferensi meja bundar ini, dan ketika itu juga Indonesia diwakili oleh Adam Malik seperti itu dari Indonesia. Isi dari KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda mengakui secara resmi atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dilanjutkan yaitu pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Kemudian masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang tentunya masalah Irian Barat sampai sekarang belum tuntas dan masih jadi perdebatan. Kemudian antara RIS dan Kerajaan Belanda atau PM Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara Kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa pada anggotanya diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, KMB atau Konferensi Meja Bundar ini mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Jadi Belanda atau negara Belanda ini mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka, dan juga atas bantuan Jepang. Bukan hanya atas bantuan Jepang, atas keringat tumpah darah dan juga semangat yang berkobar yang dilalui oleh bangsa Indonesia, kemudian para pahlawan, para pemimpin, dan para pejuang. Oleh karena itu, saya sebagai orang sejarah mengakui bahwa Indonesia merdeka itu karena kepercayaan dirinya sendiri dan juga kemampuan akan negara kita sendiri, bukan karena bantuan atau kedaulatan negara lain seperti itu. Pengakuan kedaulatan di negeri Belanda, pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Dance, Menteri Seberang Lautan Mr. A.J.C. Jackson. Konferensi Meja Bundar tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang antara lain adalah masalah istilah pengakuan kedaulatan, bahwa penyerahan kedaulatan Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Masalah Uni Indonesia Belanda Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Masalah hutang, Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaiknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat ini dan sampai nanti, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia.
Dampak dan pengaruh konferensi meja bundar. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan konflik bisa dimulai. Selanjutnya adalah Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Sekian presentasi tentang konferensi meja bundar dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga ini adalah paparan terkait tentang materi ajar sejarah seperti itu. Terima kasih.